Ya, kenapa? Karena lagi-lagi ilmu Allah yang sifatnya qauliyah tadi itu adalah minhajul hayat kita. Itu terkait dengan visi misi kehidupan kita agar kita mendapatkan satu kemuliaan dan kemenangan dunia dan akhirat. Sebelum lanjut, subscribe dan follow channel dan medsos masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi ba'atsa bil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina safina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu para hadirin jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah dirahmatullah, marilah silaturahim dan majelis salim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan, tentunya nikmat kesempatan di mana malam hari ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah bagi satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya Allah salawat dan salam alaihi senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau, yang nantinya kita menjadi bagian daripada umat beliau dan insyaallah akan mendapatkan syafaat utmah dari beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita sangat bahagia karena kita hadir di majelis yang senantiasa bersama oleh para malaikat ya, yang salah satu tugas malaikat adalah untuk mengaminkan doa-doa kita, untuk kita mohon pada Allah semoga Allah memberikan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita dan atas putra putri kita semua, amin. Dan tentunya kita juga mohonkan pada Allah untuk keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah ya. Kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, amin ya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan disegerakan buat yang Allah uji dengan masalah-masalah kehidupan. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, subhanallah, kita sudah pada subbab terakhir dari bab yang kedua yang ma'rifatullah. Jadi subbab terakhir ini terkait dengan materi ilmu Allah, yang ilmunya Allah. Bapak Ibu yang Allah, kita kemarin telah bahas begitu banyak ya terkait dengan pengawasan Allah, yang muraqabatullah, begitu juga maha baiknya Allah yang menjadikan nanti kita akan disupport oleh Allah, sekaligus kita akan menjadi pribadi yang mendapatkan suatu kemenangan ya, kemenangan dunia maupun kemenangan di akhirat. Maka itu semua perlu dingelmoni gitu ya, dengan ilmu, dan ilmu yang tepat adalah ilmunya Allah gitu ya. Bapak Allah, sebagai latar belakang kenapa ini Allah menciptakan kita semua disertai dengan ilmu, karena Allah sebagai Al-Khaliq ya, maka Allah itu juga menciptakan makhluk gitu ya. Jadi Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai sang Maha Pencipta, menciptakan makhluk, tentunya itu disertai dengan aturan-aturan yang semestinya gitu ya. Ada aturan-aturan yang sifatnya itu usul pokok gitu ya, terkait dengan visi misi kehidupan gitu ya. Ada juga yang itu aturan-aturan furu, cabang gitu ya, yang itu semua perlu rekayasa atau ikhtiar dari kita sebagai makhluknya Allah. Sehingga Bapak Allah, sebagaimana kita paham di dalam surah Al-Hasr yang sering kali kita dengar ya, para imam kita ini termasuk ayat pilihan ya, yang di surat-surat ayat terakhir ayat 22, 23, 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Ya, sering kita dengar ya.
Wallahu la ilaha illahu. Jadi dialah Allah, tidak Tuhan selain Dia. Ya, alimul ghaibi wasyahadah. Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya, jadi Allah menciptakan kalau kita seringkali nusa Bapak Ibu wonten Pak Edi ya, udah ada ya Pak Edi. Beliau mungkin lagi bikin rumah gitu ya. Maka yang dibangun ya cuma fisiknya saja gitu ya. Nggak tahu di situ di dalamnya ada jin, nggak tahu gitu. Yang saya cuma bangun fisik rumahnya. Tapi kalau Allah benar-benar menciptakan seluruh alam ini, baik yang kita bisa melihat secara langsung atau yang kasat mata maupun yang gaib, itu Allah. Maka jelas saja ditegaskan di dalam surat Al-Hasan ayat ke-22 ini, yakni huwallahu la ilaha illahu, dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Ya alimul ghaib wasyahadah. Ya, yang mengetahui yang gaib maupun yang nyata. Sekaligus huwa rahmanur rahim, ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi sifat-sifat ini pula yang kemarin setelah kita bahas ya, untuk mengenal Allah itu dengan salah satunya mengenal sifat-sifat Allah. Itu baik. Kemudian Bapak Ibu, di ayat yang berikutnya ayat 23, yani huwallahu la ilaha illahu, diulangi lagi, dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Al-Malikul Qudus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaiminun Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya. Jadi Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha menjaga keamanan gitu ya. Pemelihara keselamatan ya. Sekaligus yang maha perkasa dan maha kuasa ya, yang itu subhanallahi wa ma subhanallah amma yusyrikun ya. Maha suci Allah yang Dia terlepas dari yang dipersekutukan. Subhanallah Bapak. Ini sifat-sifat Allah yang dikuatkan di dalam surat Al-Hasr ya. Kemudian di ayat yang terakhir ayat 24-nya huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Dialah Allah yang menciptakan itu semua, yang mengadakan semua ya. Lagi ya. Dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini, kemudian yang mengadakan pula ya, yang membentuk rupa pula, dan Dia pula yang memiliki nama-nama yang indah. Ini lagi-lagi Bapak Ibu untuk kita belajar ilmunya Allah ini berarti harus kita pahami siapa Allah dulu kan gitu. Ternyata Allah memiliki satu luar biasa tadi ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi apa yang di langit dan bumi bertasbih kepadanya. Jadi bukan hanya kita Bapak Ibu. Jadi yang bertasbih bukan hanya orang-orang beriman saja, tapi seluruh alam semesta ini. Dan tidak hanya yang di dunia saja, bahkan di langit pula gitu Bapak Ibu. Jadi di langit ada malaikat, ada ya bintang ya, berarti gitu ya, ada matahari, rembulan dan sebagainya, itu semua juga bertasbih pada Allah. Yang kemarin nggak perlu kita tanyakan gimana cara bertasbihnya gitu ya. Sehingga kita nggak boleh ngereka-ngereka gitu ya. Tiba-tiba ada pohon pohon tinggi tinggi pohon degan kelapa, sorry. Pohon kelapa kena angin tuh itu sujud enggak lah gitu ya. Jadi kita akan mereka yang jelas Allah memberikan satu penegasan bahwa apa yang di langit dan bumi itu semua bertasbih kepada Allah. Kenapa? Karena Allah huwal azizul hakim, Dialah yang perkasa lagi maha bijaksana. Subhanallah ya. Jadi 3 ayat ini bisa menjadi dasar kita untuk belajar terkait dengan ilmunya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat kita mengkaji ilmu Allah ini nanti ada dua jalur ya, yakni jalur khusus ya, dan jalur umum. Jalur khusus dan jalur umum. Yang tentunya saat kita bicara jalur khusus itu nanti terkait dengan yang ada nasnya, ada jelas informasi dari Allah. Ini kaitannya kalau kita kaitkan dengan Allah, berarti kaitannya dengan qauliyah. Jadi ilmu Allah yang sifatnya qauliyah, yang di Al-Quran, As-Sunnah dan seterusnya tadi. Jadi semua yang terkait dengan jalur khusus, ilmu Allah yang jalur khusus ini dia melalui yakni thariqus rasmiyah, yakni jalan formal gitu ya. Jalan formal dari mana? Dari wahyu Allah. Ya, tadi yang disampaikan di dalam surat Al-Asr ayat 22 ya, Allah sebagai sembahan yang mengetahui alam yang gaib maupun yang nyata. Sehingga salah Bapak Ibu kalau misalnya kita mencari referensi selain dari yang maha tahu gitu ya, seringkali keliru kan gitu ya. Itu kaitannya kalau terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya khusus, ilmu khusus ya, yang wahyu tadi. Yang tentunya Bapak Ibu yang Allah, ilmu khusus ini wahyu tadi itu melalui Rasulullah nanti ya gitu ya. Jadi baik, coba kita perhatikan ya. Jadi di sini Allah sebagai khalik, kemudian ilmu khususnya
yakni ilmu Allah dapat diketahui melalui pendekatan khusus karena hanya melalui Rasulnya berupa wahyu yang diturunkan dapat diketahui ilmu Allah tersebut. Manusia bisa tidak mendapatkan ilmu ini karena ilmu melalui cara khusus ini berupa wahyu Allah saja. Jadi artinya kalau untuk mendapatkan ilmu ini itu harus melalui belajar di ilmu Allah, wahyu Rasulullah Allah dan sebagainya. Jadi kalau kemarin sempat kami sampaikan bahwasanya thalabul ilmi fardhiyah, ya, mencari ilmu adalah wajib. Ala kulli muslimin wa muslimatin, atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan ilmu wajib itu ada dua, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Kemarin kita bahas, ya. Wajib ain itu berarti setiap kita pribadi manusia tanpa kecuali, apalagi orang beriman, yaitu adalah ada satu kewajiban terkait dengan 3 ilmu. Ma'rifatullah sudah kita bahas, ya, sedang kita selesaikan ini. Kemudian nanti ada ma'rifatul Rasul setelah ini dan ma'rifatul dinul Islam. Ini menjadi sesuatu yang harus, karena kaitannya nanti dengan ilmu khususnya Allah tadi. Karena ilmu khususnya Allah nanti kaitannya dengan ilmu-ilmu yang sifatnya visi misi kehidupan kita. Contoh misalnya, jadi contoh yang pertama, ya, bagaimana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah padaku. Contoh, ya. Contoh yang lain misalnya, ya, bahwa sungguhnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Bahwa sesungguhnya dalam kehidupan orang yang beriman itu cita-citanya cuma 2, hidup mulia atau mati syahid. Be a good muslim or die as syuhada. Ya, hidup mulia atau mati dengan husnul khotimah. Dan untuk hidup mulia itu caranya cuma satu, yakni apa? Dengan menjadi pribadi yang muttaqin dengan takwanya sesungguh-sungguhnya. Dan untuk husnul khotimah itu hanya satu, yakni dengan mati dalam kondisi beriman. Ini contoh, ini visi-visi dan sebagainya. Ketika contoh-contoh yang luar biasa yang tentunya kita bisa kaji di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka Bapak Ibu, ilmu-ilmu khusus ini, gitu ya, itu kita dapatkan melalui at-thariqah al-rasmiyah, gitu ya, dengan jalan yang formal pula. Ya, pendekatan khusus ini disebutkan dengan jelas dengan jalur yang resmi pula. Artinya Allah melalui para malaikat Jibril itu menyampaikan firman-Nya kepada secara bertahap kepada Rasulullah SAW, dan itu pasti untuk dijadikan pedoman hidup dan petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan dan kedamaian. Jadi jelas Bapak Ibu, ilmu Allah yang jalur khusus ini, ya, intinya cuman bagaimana kalau kita menjalani way of life ini atau aturan hidup ini, itu kita akan mendapatkan satu kemuliaan dan kedamaian. Sebaliknya kalau kita melanggar aturan ini, yang kita dapatkan adalah sebuah kehancuran. Bahkan nanti akan mendapatkan siksa Allah, ya, di dunia maupun di akhirat, gitu. Jadi contoh paling gampang Bapak Ibu, Rasulullah mengingatkan pada kita, ya, barang siapa yang durhaka kepada orang tua misalnya. Ini termasuk ilmu-ilmu yang sifatnya visi misi, ya. Barang siapa yang durhaka kepada Allah, maka yang didapatkan bukan hanya dia dapatkan siksa di akhirat saja, tapi di dunia pun akan mendapatkan satu kesulitan. Itu sering kali. Ini Rasulullah. Ya. Bahkan ada satu bahasan Bapak Ibu, ilmu ini, ya. Jadi ada ilmu-ilmu yang diingatkan Rasulullah, ya. Ya, ini janganlah kalian tidur malam terlalu malam misalnya, ya. Ini kan sifatnya makruh, gitu, ya. Kecuali ada sesuatu yang dibahas secara penting. Tapi kalau misalnya menjadi kebiasaan begadang sampai malam, gitu, ya, tiap hari, tiap saat, gitu, ya, dalam durasi waktu tertentu itu pasti akan merusak fisik kita. Padahal ini sifatnya makruh. Apalagi ini sebuah larangan yang sifatnya haram. Malah jadi mesti pasti lebih mengerikan, gitu, ya. Ya, untuk fisik maupun untuk kehidupan kita berikutnya. Artinya Bapak Ibu, kalaupun misal, ya, kita mendapatkan satu kesulitan, itu sebenarnya bukan karena situasi ini, tapi karena bagaimana kita berlaku kemaksiatan untuk atas diri kita. Ya, kemarin sudah kita bahas, termasuk dzulmun ala nafsi, zalim terhadap diri mereka sendiri. Baik. Bapak Ibu Allah, lagi-lagi tadi, ya, jadi itu semua nanti akan melalui jalur yang disebut dengan wahyu, lewat wahyu. Sehingga thariq ila rasmiyah tadi, jalan formal tadi, ya, wahyu tadi, pada dasarnya sebagai setiap wahyu adalah ilmu Allah. Setiap wahyu adalah ilmu Allah.
yang tentunya di dalamnya banyak mengandung pengetahuan bagi mereka yang menggunakan akalnya. Untuk apa? Gitu ya. Untuk berpikir atas ilmu Allah tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu Allah, kalau selama ini kita sudah alhamdulillah terbiasa membaca Al-Quran ya, tilawah, itu bagus. Ya, maka pada tahapan ini harus ditingkatkan Bapak Ibu. Karena afala tatafakkarun, ya buat orang berpikir gitu, itu akan menjadi sesuatu yang lebih sekedar manfaat. Karena itu ada ilmu Allah. Ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, Al-Quran sebagai contoh ilmu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui wahyu. Termasuk juga nanti setiap apa yang dilisankan oleh Rasulullah itu juga wahyu. Ya, mungkin kemarin sempat kita singgung ya, ada Zaid ya bin Harisah yang tukang tulis itu ya. Jadi setiap kali Rasulullah mendapatkan firman itu ditulis, entah di pelepah kurma dan sebagainya. Setiap Rasulullah itu bersabda itu juga ditulis gitu ya, dan sebagainya. Sehingga dia sempat diingatkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Zaid bin Harisah gitu ya. Muhammad itu juga manusia seperti kita, betul gitu ya. Sehingga satu ketika Muhammad itu juga emosi gitu ya bahasa gitu ya. Lah kalau orang emosi itu, maka yang muncul itu bukan lagi sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang tidak baik. Ya, sehingga Zaid sempat menghentikan kebiasaan beliaunya itu dan lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada masukan gitu ya bahasanya, ada dari orang-orang kafir Quraisy, orang Quraisy disebutkan namanya itu ya, itu untuk menghentikan semua. Maka Rasulullah melarang itu, jangan kau turuti, catat semua apa yang keluar dari diri. Karena apa? Karena yang keluar dari lisanku adalah wahyu Allah, semua tanpa kecuali. Gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, sehingga disebutkan pula bahwa dengan demikian semua ayat Allah di dalam Al-Quran itu patut dipelajari. Kenapa? Karena banyak terkandung ilmu bagi kehidupan manusia. Ya Bapak Ibu Allah, ini subhanallah ya, jadi ini menjadi sesuatu yang terus kita pelajari terkait dengan hal itu. Kemudian wahyu Allah ini dia turun atau merujuk kepada Rasulullah ya. Artinya ilmu Allah itu dalam bentuk wahyu tadi diturunkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi batasan kita hanya Rasulullah ya. Kita nggak perlu lagi bicara pada nabi-nabi sebelumnya, gitu ya. Karena nabi sebelumnya terinformasikan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah melalui lisan Rasulullah. Sehingga hati-hati Bapak Ibu, ada di beberapa buku ya, yaitu mengisahkan kisah Israiliyat gitu ya. Yang itu tidak didapat oleh Rasulullah secara langsung, tapi banyak kisah-kisah Israiliyat ya. Jadi kisah-kisah Bani Israel kemudian di seolah-olah jadi kisahnya kita, itu hati-hati atau kisah-kisah seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu Allah, sehingga Rasul ini lagi-lagi Rasulullah SAW itu menerima wahyu Allah yang diturunkan pada Rasul ini. Malaikat Jibril dengan berbagai cara menyampaikan wahyu ini kepada Rasulullah. Sehingga yang dibawa malaikat Jibril ya kepada Rasulullah ini adalah ilmu Allah lagi-lagi yang perlu disosialisasikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Makanya Rasulullah memiliki sifat tabligh gitu ya. Jadi seluruh yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah gitu ya, itu disampaikan langsung kepada para kaum muslim, kepada kita semua, kepada seluruh manusia. Sehingga pada saat Rasulullah sebelum wafat itu beliau sempat bertanya kepada para sahabat, apakah ada hal yang belum aku sampaikan kepada kalian? Tidak ada ya Rasulullah. Ya, baik. Bapak Ibu Allah, maka ya yang dari Rasulullah ini jadilah ayatul qauliyah ya, ayat qauliyah Al-Qur'an Karim yang nantinya itu memberikan satu isyarat kepada ayat-ayat kauniyah. Nanti ketika kita bicara pada hal berikutnya, artinya Bapak Ibu di dalam ayat kauniyah ini itu memberikan isyarat kepada kita untuk ayat-ayat kauniyah. Oke, baik, sebelum ke sana nanti. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ayat kauniyah ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah berupa firman Allah.
Kita semua paham nggih? Yani ayat tentang larangan memakan babi misal, itu juga mengandung ilmu pengetahuan misalnya ya. Begitu juga larangan memakan makanan binatang yang bertaring, buas, bangkai dan sebagainya, itu juga nanti ada ilmu pengetahuan. Artinya Bapak Ibu, sebagai satu isyarat kenapa saya ini dilarang. Ya ternyata setiap larangan Allah pasti menimbulkan mudarat. Setiap yang dibolehkan oleh Allah itu pasti mendapatkan satu manfaat, itu seperti itu pasti. Oke, ini lagi-lagi Bapak Allah, ini kaitannya dengan ilmu Allah tersebut. Begitu juga dengan perintah memakai pakaian muslimah misalnya ya. Ya kenapa sih harus pakai menutup aurat misalnya dan sebagainya. Sehingga kalau dibuka auratnya ya udah kita tahu sendiri banyak kisah-kisah yang kita bisa lihat secara langsung gitu ya, bagaimana perkosaan, perzinaan dan sebagainya terjadi karena mereka tidak mengikuti aturan Allah. Ya, kenapa? Karena dia tidak memakai pakaian yang menutup aurat misalnya. Kemudian berzakat misalnya gitu Bapak Ibu, okay? Berzakat ya, yang kemarin dibahas gitu ya, zakat itu kalau dihitung tuh kecil banget gitu ya. Betapa tidak, nilainya 2,5% dan itu pun harus sampai pada nisab gitu ya, dan itu pun harus setahun misalnya. Beda dengan kalau jangan bandingkan dengan pajak misalnya, PPh 21 pinten 11% ya, 10% doang gitu ya. Belum lagi PPN dan sebagainya ya. Kemudian saat kita punya motor misalnya, itu tiap tahun kita harus zakat. Punya mobil misalnya, mobil ini kita mungkin beli pertama harganya 0,5 miliar ya 500 ya, sehingga zakat per tahunnya 5 juta. Turun-turun 10 tahun ya, harganya tinggal 150, zakatnya sama, pajaknya sama, tetap 5 juta. Itu berapa persen Bapak Ibu? Ini contohnya, ini contoh-contoh hal yang betapa zakat itu sebenarnya sangat-sangat ringan. Dan di dalam zakat ini ada satu nuansa keilmuan terkait dengan kemerataan, kemudian bagaimana empati dan sebagainya. Ya, itu lagi-lagi ilmu Allah terkait dengan hal ini. Baik. Maka Bapak Ibu yang Allah ya, termasuk juga berekonomi tanpa riba ya, berhukum Islam dan seterusnya gitu ya. Semua perintah ini mengandung ilmu yang cukup luas ya. Jadi termasuk ayat yang menjelaskan proses penciptaan bumi dan langit ini juga ilmu Allah. Pergantian siang dan malam juga ilmu Allah gitu ya. Kejadian manusia mengandung ilmu pengetahuan yang sangat berkembang saat ini. Ilmu Allah lagi-lagi. Ya, jadi kalau kita bicara inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ilaha illa. Ya, sungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati ya. Dan mereka senantiasa berzikir pada Allah dalam kondisi berdiri, duduk maupun terlentang dan memikirkan penciptaan Allah dan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya sungguh tidak Allah menciptakan, tidak ada yang sia-sia. Ini lagi-lagi ilmu Bapak Ibu. Okay? Bapak Ibu Allah, kita belum bicara ayat kauniyah ya. Yang nantinya ayat-ayat kauniyah ini terisyaratkan atau terinspirasi, terilhami oleh ayat kauniyah. Ya, banyak sekali para ilmuwan kita itu melakukan itu karena baca Al-Quran kemudian diteliti dan seterusnya. Baik. Bapak Ibu yang Allah, maka ayat-ayat kauniyah ini lagi-lagi ayat-ayat ini menjadi isyarat bagi mereka atau bagi kita untuk membuktikan melalui ayat-ayat kauniyah nantinya gitu ya. Maka ayat-ayat kauniyah ini juga memberikan isyarat tentang bukti adanya ilmu Allah yang begitu luas ya, untuk dikaji dan kembangkan sehingga dapat menambah keimanan kita. Bapak Ibu yang Allah ya, jamaah Masjid Ukhwah Islamiyah ya, Al-Quran lagi-lagi itu sebagai tanda kekuasaan Allah. Al-Quran ini sebagai tanda kekuasaan Allah yang di dalamnya bisa memberikan inspirasi berbagai jenis ilmu doktoran ya, itu muncul ya, apalagi kedokteran ahli kandungan saya, kedokteran gigi, kedokteran mata, itu semua ada Bapak Ibu kalau kita mau pelajari ya. Baik. Sehingga di dalam Al-Quran pula Bapak Ibu mengandung ilmu kedokteran tadi, ilmu kesehatan, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu psikologi, itu ada semua. Ya, jadi perhatikan contoh ilmu psikologi ya. Jadi bahwa sesungguhnya istri dan anak itu adalah fitnah buat seorang laki-laki, suami.
Ya, karena fitnah gitu ya. Kalaupun mereka itu melakukan satu kesalahan, jangan bayangkan apa bahasa Al-Quran. Peluklah dia. Bahasa jelas gitu ya. Itu psikologi. Setelah kamu peluk begitu reda, baru nasihati dia. Ini Al-Quran Bapak Ibu yang menjelaskan. Subhanallah. Ini adalah yang perlu terus kita pelajari ya. Semakin kita dalam belajar Al-Quran, kita semakin kagum, semakin yakin ya, dan itu menjadikan kita semakin kuat keimanan kita. Baik. Bapak Ibu Allah, tidak hanya itu, ternyata juga ada sosial, ada politik gitu ya, ada ekonomi misalnya. Ilmu politik juga terjadi. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh ya terkait dengan ini semua ya, terkait dengan hukum ya, dan banyak lagi yang lainnya yang semua itu lagi-lagi itu diperuntukkan bagi keperluan manusia. Itu lagi Al-Quran. Al-Quran dusturuna, Al-Quran adalah undang-undang dan way of life kita gitu ya. Bapak Ibu yang Allah, disebutkan pula dalam kitab ini ada juga ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu sangat sesuai dengan fitrah manusia. Itu yang lebih penting. Ya, kemudian bersifat universal dan ilmiah. Ya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Artinya kalau kita mau teliti, subhanallah, luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, sehingga di sini lagi-lagi ilmu itu mutlak dan tidak akan pernah berubah. Al-Quran, gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu, kalaupun misal kita ada orang menemukan sesuatu ya, ilmu soal ilmu baru, dan kita kagum, boleh gitu ya. Itu menandakan sebenarnya kita belum paham dengan Al-Quran kita. Gitu ya. Ini banyak sekali Bapak Ibu contoh-contoh yang bisa kita pelajari gitu. Alhamdulillah ya, tahun ini ada Ustaz Adidi aja yang luar biasa, menurut saya itu satu keajaiban di era sekarang gitu ya. Bapak Ibu Allah, disebutkan pula bahwa kemutlakan ilmu itu akan merubah ya, serta mengganti yang bersifat prinsip tadi. Ya, baik. Kemudian disebutkan pula bahwa ilmu yang berkembang di luar kerangka nilai Islam itu biasanya tidak mutlak dan selalu berubah. Jadi ilmu yang berkembang di luar kerangka Islam itu nanti tidak mutlak dan selalu berubah. Ya, kalau kita bicara teori ekonomi kan ya, ada ekonomi atau demokrasi misalnya ya, atau teori pemerintahan gitu ya, Islam mutlak. Kalau di pemerintahan itu mesti berubah ya. Mulai demokrasi dan sebagainya itu mesti ada perubahan-perubahan. Termasuk juga ekonomi dan sebagainya. Ya, baik. Bapak ya Allah, karena mereka tidak mutlak dan selalu berubah, karena didasari sangkaan-sangkaan atau asumsi manusia. Ya, maka perlu kita mencermati dan hati-hati terhadap ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Ya, khususnya apa? Khususnya apabila ilmu tersebut dijadikan pedoman hidup seperti teori yang dikeluarkan oleh Sigmund Freud misalnya ya, untuk psikologi dan paham-paham yang lainnya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan ada ilmu gaib Ya. yang bisa dipelajari oleh manusia, dan itu semua tercantum dalam Al-Quran mungkin. Ya. Demikian. Nah, kemudian masalah ilmu zahir itu seperti ilmu ekonomi, kedokteran, teknik dan sebagainya. Ya. Tapi ada ilmu gaib. Ya. Nah, ilmu gaib ini yang bagaimana sehingga ada orang yang bisa menguasai ilmu gaib, sehingga nantinya bisa memberikan saran atau petunjuk kalau ada orang yang susah atau bingung, tidak tahu arah, enggak tanya kepada orang yang pandai itu, yang menguasai ilmu gaib itu, arahnya ke sana. Nah, dia tidak meminta langsung pada Allah, tapi melalui perantara itu. Nah, itu bagaimana Ustaz mengenai ilmu gaib ini? Apakah juga diwajibkan atau secara ikhlas, apa boleh dipelajari, boleh tidak? Kalau yang tidak bisa ya tidak usah, yang bisa ya monggo, sehingga bisa menguasai. Kemudian akhirnya bisa memanfaatkan ilmu gaib itu untuk kebaikan, misalnya ya memberi saran tadi, memberi petunjuk dan sebagainya.
Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini harus kita pahami secara benar ya. Ilmu gaib ini ada dua. Semoga nanti kalau misalnya gaib ada dua ya. Ilmu gaib dalam artian adalah memang alam gaib ya. Ya ini di sini ada kita meyakini ada keberadaan bangsa jin, bangsa malaikat, dan nanti juga ada alam gaib di alam barzah, akhirat dan sebagainya. Itu satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu satu ya, satu hal yang artinya kemarin itu juga kaitannya seperti kita bahas ya, bagaimana muraqabatullah itu Allah itu lebih dekat pada urat leher kita. Gaib ya. Kemudian Allah menempatkan malaikat raqib atid itu gaib. Ya, dan sebagainya. Tetapi yang kedua Bapak Ibu, ada ilmu gaib ya, yang sebenarnya itu bisa kita pelajari dan kita bisa rasakan, tapi nggak bisa kita lihat. Menurut saya kalau kita bicara electrical misalnya ya, elektrik. Ini contoh ya. Nah, tahu saya ngalami Bapak Ibu dulu masa kecil itu di kampung itu masih pakai petromak ya. Sebelum saya kakak saya katanya ngalami lampu teplok gitu ya. Saya nggak akan menang cuma lampu petromak kan saya. Jelas ya. Petromak pertama ya. Itu dengan mungkin secara logika ini ya, bagaimana bisa nyala itu peritos dipompa, kemudian ada semacam ada kaos gitu ya, kaos yang ini kalau kesentuh dikit ada lubang gitu prul gitu ya, tapi itu bisa nyala gitu. Kemudian berkembang lagi saya cerita di kampung ya, itu diesel gitu ya, sehingga ada salah satu yang berinisiatif bikin ngerakit sendiri Bapak, diesel itu ngerakit sendiri, kemudian akhirnya cuma itu berlaku untuk satu RT ya, atau nggak sampai mungkin gitu ya. Itu mulai dinyalakan jam 6, jam 12 mati. Jadi artinya malam ganti teplok atau ganti lilin dan sebagainya itulah. Sampai kemudian listrik Bapak Ibu. Ya. Listrik artinya dengan PLTA yang ada saat ini gitu ya. Bapak ya Allah, maka ini pun juga satu ilmu yang dikaitannya dengan ilmu kauniyah ya. Yang itu berangkat dari terinspirasi ilmu kauliyah yang sifatnya al-ghaib tadi. Misalnya saya perlu bedakan jadi dua nggih. Satu ghaib dan artian ghaib memang adalah satu dimensi lain ya, sedangkan yang kedua adalah ghaib dalam artian satu keilmuan. Nah, saya bilang orang elektro ya. Jadi saya sering mengistilahkan itu kalau di dalam daya itu ya, daya itu ada namanya daya nyata, daya aktif, daya semu. Mohon maaf gitu ya. Daya nyata itu adalah daya yang dikeluarkan oleh pembangkit Python misalnya ya, yang rumusnya adalah S, itu disimbolkan S V kali I, tegangan kali arus. Jadi satunya adalah volt ampere ya, volt ampere. Maka rumah-rumah kita kan gitu, kontraknya kan volt ampere ya, 900, 1000 dan sebagainya. Tetapi itu semua tidak bisa dipakai ya. Yang kita pakai adalah daya aktif, yakni satuannya P, rumusnya VI kali cos P. VI cos P, satunya watt Bapak Ibu, 100 watt, 50 watt dan sebagainya. Itu daya aktif, itu daya yang bisa dipakai. Kemudian ada sisanya daya reaktif Bapak Ibu, VAR ya, volt ampere reaktif. Itu VI sinus cos P misalnya. Itu semua adalah sesuatu yang abstrak ya, yang abstrak kalau bahasa Inggris gaib tadi itu ya. Yang itu semua begitu kita punya beban berbeda, itu munculnya akan beda Bapak. Contoh misalnya, kita punya 5.500 volt ampere ya. Di rumah kita, telepon Abah Tatang ini, karena beliau mungkin pengusaha sehingga punya mesin banyak lah gitu ya. Dibandingkan dengan mungkin telepon Abah Hendro misalnya ya, yang beliau gini nyaman lah, mungkin di rumahnya cuma AC, penerangan dan sebagainya. Sedangkan di rumah Abah Tatang ini ada mesin-mesin gitu yang tentunya ada beban induktif. Maka nanti begitu dihitung VA-nya sama Bapak Ibu, kata sama-sama 5.500 ya, tetapi daya aktifnya itu beda. Kenapa? Karena di dalam rumahnya Abah Tatang nanti akan muncul VAR itu lebih besar gitu ya, dan harusnya PLN nanti akan memberikan penalti gitu ya. Lah gimana caranya untuk mengatasi ini? Lagi ilmu, harus dipasang beban kapasitif. Mana ini contoh-contoh. Itu semua adalah abstrak Bapak Ibu. Abstrak yang itu bisa dikaji, dianalisa secara ilmiah, dan Al-Quran membahasnya Bapak Ibu.
Ini contoh gini, menurut saya harus kita bedakan ya tadi gaib dalam artian gaib yang secara beda. Berarti ada apa tadi ya, jin, malaikat dan seterusnya. Ada gaib dalam artian abstrak. Nonton ya. Terus yang kedua apa tadi? Sudah gitu ya. Sehingga yang menguasai ilmu itu Oh. bisa memberikan Iya, menurut saya kayaknya beliaunya ilmu gaib itu yang maksudnya adalah jin setan tadi. Kalau itu Bapak Ibu, lagi-lagi tetap harus kita ambil dari bagaimana Al-Quran maupun As-Sunnah dari Allah maupun Rasul memberikan satu cara. Ya, betapa kita dilarang betul untuk mengabdi kepada alam itu. Dalam artian jin ataupun malaikat ya. Kita nggak boleh, wah saya punya kodam malaikat misalnya. Padahal nggak mungkin kan ya, malaikat menurut sama kita kan. Tapi ada yang ngomong, ada banyak yang berkeyakinan seperti itu. Jadi orang pinter, misalnya ngaku pinter, dia ngaku punya kodam malaikat gitu ya. Luar biasa, malaikat itu bisa ditaklukkan oleh dia gitu ya misalnya. Padahal malaikat ini hanya mau menjalankan atas perintah Allah. Kepada siapa? Orang-orang yang istiqomah. Kan jelas ya bagaimana ayatnya gitu ya. Jadi innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah. Tetapi malaikat itu hadir, malaikat menjaga kita bukan atas perintah kita, bukan kita taklukkan tapi atas perintah Allah. Kenapa? Karena kita punya prestasi istiqomah. Ini banyak kisah-kisah itu. Okay. Yang kedua jin gitu ya. Jin sangat mungkin kita bisa menaklukkan jin. Kalau jangan kersa bisa itu belajar nanti gitu. Gitu ya. Tetapi lagi-lagi jangan pernah kita takluk pada dia, itu tidak boleh. Padahal faktanya banyak. Apa buktinya? Ya menurut saya kalau kita bicara dukun ya, dukun itu dia akhirnya memelihara jin. Karena memelihara jin dia akan memenuhi kebutuhan jin. Padahal itu nggak mungkin. Nah, istilahnya jin tidak butuh itu, hanya mengalir mengajak dia untuk berbuat kesyirikan aja. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Beda lagi Rasulullah untuk mengatasi seperti ini dengan cara ruqyah. Ini beda nggih. Jadi ini banyak dicontohkan dan ayat ruqyah kalau jenengan nggak hafal cukup Al-Fatihah aja udah cukup lah dengan penuh keyakinan. Ini saya beliaunya Ustaz Nugroho ini juga sering ini ya meruqyah itu dan sebagainya. Dalam tapi ada orang yang ahli yang gaib itu yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran ya. Laras. Lafal-lafal apa ya harus dibaca sekian supaya nanti berhasil maksudnya atau itu bagaimana? Iya. Ruqyah nanti ada dua Pak. Ada ruqyah syariah, ada ruqyah syai'ah. Ruqyah syariah itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Oke. Dan kemudian apa yang kita baca ini sesuai apa yang diajarkan Rasulullah. Sedangkan ruqyah syai'ah itu seringkali dengan sakar PDW Bapak Ibu. Ya nusawu saya itu kan. Jadi nusawu Bapak Ibu. Jadi mungkin pengalaman pribadi aja ya. Jadi saya beberapa kali meruqyah orang ya. Ada model mereka sudah pada gelisah banget menjelang kematian itu ruqyah. Termasuk nusawu Rasulullah itu pada saat beliau mau sedo itu kan berat banget ya sakaratul mautnya. Sampai malaikat Jibril aja tidak berkenan gitu ya, sampai Rasulullah nggak mau lihat aku gitu ya. Sehingga saat itu digambarkan Rasulullah membaca 3 surat terakhir itu berat banget. Baca surat apa? Al-Ikhlas, Al-Alaq sama An-Nas itu berat beliau, artinya berat kesulitan gitu. Rasulullah yang bayangkan. Sehingga terjadi apa? Karena beliau ada di pangkat Sayyidah Aisyah, di hadapan Sayyidah Fatimah putri beliau. Sayyidah Aisyah yang membaca 3 surat tersebut. Kemudian ditiupkan ke tangan dan mendesakkan Rasulullah. Insyaallah ini contoh Bapak ya. Maka ruqyah juga nganten Bapak. Ruqyah itu sebenarnya bagaimana kan masing-masing kita itu ada jinnya dia namanya korin ya. Dan jin korin ini fitrahnya dia adalah mengajak kepada keburukan. Saya ulang lagi. Jin korin ini yang ada di masing-masing kita itu fitrahnya itu tugasnya memang mengajak kepada keburukan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah apakah engkau ada juga jin, ada jin korin? Iya betul, saya juga punya, di dalamnya ada jin korin. Tapi saya mohon pada Allah untuk jin ini ditaklukkan sehingga dia tidak lagi mengajak pada keburukan. Artinya kita boleh mohon Allah untuk dan seterusnya. Sama Bapak Ibu pada saat nanti ada teman
atau orang yang jin korin ini, karena dia menang dengan si orang ini kemudian ngajak teman-temannya gitu ya, sehingga ini jadi kesurupan dan sejenis itulah, atau bahkan dia kena penyakit apa dan sebagainya. Maka untuk mengusir dia itu dengan ruqyah syariah. Ruqyah syariah sendiri cukup sederhana Bapak Ibu, dengan Al-Fatihah, kemudian ayat awal surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah tambah 3. Ya seperti yang kita baca dalam tahlilan itulah ya. Itu sama. Tetapi kalau jenengan sudah meruqyah seperti itu harus paham apa yang dibaca Bapak Ibu, karena kita sedang berdialog dengan jin itu. Ya, saya ceritakan kisah yang pernah saya orang yang seperti ini gelisah menjelang kematiannya nggak jelas karena berhari-hari. Ada 2 kasus Bapak Ibu. Yang pertama dia kemudian tertidur sembuh. Case berikutnya dia tertidur meninggal Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Ya, yang memang yang kita lakukan hanya untuk itu semua. Ya, ada juga orang anak pemuda ya, kalau lihat kucing di jalan diambil dibawa ke kamarnya disembelih sampai berpuluh-puluh ke rumah ruqyah. Alhamdulillah setelah itu ini ya contohnya. Jadi artinya tentu lagi Bapak Ibu, ruqyah syariah ini ada caranya ya, nggak boleh sembarangan. Ya, sehingga kalaupun tadi khawatir saya nanti takutnya menguasai gaib itu orang ya seperti dukun, jangan gitu ya. Baik, saya coba akhiri Bapak Ibu pertemuan kita nanti sebelum kita masuk pada ini ya, yakni ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Qauliyah nanti itu menjadi minhajul hayah kita, menjadi way of life kita, menjadi pedoman hidup kita. Artinya Bapak Ibu, jangan pernah kita merasa nyaman, jangan kita pernah merasa tenang ya kalau kita belum memahami Al-Quran sebagai way of life kita, sebagai jalan pedoman hidup kita ini gitu ya. Maka yang pertama saja Bapak Ibu ya, monggo kita mesra dengan Al-Quran, minimal tilawah aja dulu ya, tapi tingkatkan menjadi terjemah dan seterusnya. Mungkin saya pernah matur dulu datang Abah Agung sama ya. Jadi kalau bisa di grup itu, kalau mungkin ada, tidak mungkin istilahnya khotmil Quran, coba order one day one lembar tapi terjemah saja, nggak harus tafsir Bapak Ibu. Insya Allah banyak sekali manfaatnya. Ya, monggo kalau bisa itu dimulai. Yang kerso aja, harus dipaksa. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi ilmu Allah yang sifatnya qauliyah tadi itu adalah minhajul hayah kita. Itu terkait dengan visi misi kehidupan kita agar kita mendapatkan satu kemuliaan dan kemenangan dunia dan akhirat. Semoga kita semua mampu melaksanakan ini sehingga kita bisa dikumpulkan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin wa Iran. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa Iran. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa Iran wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amal la yurfa wa du'aina yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, dan follow channel ini. Wassalamualaikum.